Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eduardo PN 37688. Di sini saya mengerjakan masih di lab 3 ya. Masih di modul 3 dan kita akan membahas pada modul 3.4.3 yaitu investigasi vulnerabilitas informasi secure. Nah, di sini ada 4 tujuan ya. Kita akan ngapain saja di sini. Yang pertama itu menyelidiki kerentanan dan paparan umum atau CVE. Yang kedua menjelajahi enumerasi kelemahan data yaitu CWE ya, CWS. Nah, yang ketiga kita akan menyelidiki sumber daya kerentanan Institut Standar dan Teknologi Nasional atau NIST ya. Nah, selanjutnya dan yang terakhir, pada bagian terakhir kita akan melihat kerentanan dalam sistem penilaian kerentanan umum itu yaitu CVSS. Oke, di sini ada latar belakang. Kita sudah menemukan beberapa kerentanan setelah memindai sistem target di lab sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan beberapa sumber yang terpercaya secara luas untuk menggali lebih dalam detail kerentanan tersebut. Nah, kita akan memetakan dan menyelidiki kerentanan tersebut di daftar Common Vulnerabilities dan Expose atau CVE ya. Setelah itu CWE dan yang terakhir itu CVSS. Requestnya tentu saja komputer dan juga koneksi internet. Langsung saja kita masuk ke dalam VirtualBox. Nah, di sini kita masuk ke dalam misalnya yaitu ethical hacker kali ya. Tunggu sebentar. Di sini kita beri password username kali dan juga passwordnya kali ya. Ini kita sudah masuk, kita disuruh untuk masuk ke dalam Firefox dan masuk ke dalam websitenya CVE, www.cva.org. Tutup sebentar. Oke, kita masuk ke .cva. Masukkan dulu ya untuk
Oke, kita masuk ke dalam CPA.org. Di sini sangat mudah untuk caranya. Kita bisa lakukan saja di sini. Ini juga tidak terlalu membutuhkan kali Linux. Kita hanya ini. Kita sudah masuk ke dalam website CPA. Setelah itu kita masuk ke about dan overview. Nah, di sini ada di sini ada beberapa video ya, dari ada podcast, setelah itu ada podcast juga, ini podcast Evolution CPA, ini 25 years CPA and what's next. Nah, mungkin di sini ada tentang update-update yang ada di dalam platform CPA ya. Tadi suruh membaca. Kita masuk ke dalam translate. Nah, jadi misi program CPA ini adalah mengidentifikasi, setelah itu mendefinisikan dan membuat katalog kerentanan keamanan cyber yang dipublikasikan. Terdapat satu catatan CPA untuk setiap kerentanan dalam katalog. Kerentanan tersebut ditemukan, kemudian diterapkan dan dipublikasikan oleh organisasi di seluruh dunia yang telah bermitra dengan CPA. Nah, jadi CPA ini gunanya untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan juga membuat katalog, di mana nanti jika ada ditemukan suatu kerentanan, maka akan dipublikasikan oleh organisasi dari seluruh dunia yang telah bermitra dengan program CPA. Oke, selanjutnya di sini di step yang kedua, maka gunakan program CPA untuk mengumpulkan informasi tentang kerentanan. Nah, jadi kita akan dari keenam ini kita akan mencoba CPA 2021 ini ya. Coba kita copy sini. Nah, enter info the search Windows, klik pin. Ini ya. Jadi ini info yang ada di CPA 2021. Di sini ada update-nya, itu terakhir 20 dipublikasikan tahun 2021 dan update terakhirnya itu 2023 ya.
sebelumnya yang membantu untuk horizon. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam, setelah itu kita akan di situ CPA, boleh masuk ke CPA ke dalam kotak pencarian dan temukan. Kita masuk lagi ya, CPA, share. Setelah itu scroll ke bawah halaman CPA dan klik CPA 2019. Nah ini ya, di sini ada request CPA report informasi. Di sini ada informasi dari CPA 2019 yang mana dipublikasikan pada 2019 tanggal 21 tanggal 31 ya. Dan juga update terakhirnya ini. Di sini ada CPA program. Ini yang tadi. Ini ada deskripsi ya. Di sini banyak referensi yang ada di dalam CPA 2019. Nah, selanjutnya kita masuk ke part 2. Nah, di part 2 ini kita akan explore common weakness enumeration atau CWE. Jadi kita masuk ke dalam ini. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam about dan overview, masih sama ya seperti di CPA tadi. About overview ya, about di sini ada user stories ya. Program saya bekerja sama dengan UEWG ya, telah menerapkan serangkaian pelaksanaan penggunaan CWE. Nah, di sini pengguna CWE dan terkait dengan, di sini ada tentang CWE itu bisa kita baca ya. Arsitek ada arsitek keamanan CWE, setiap kisah pengguna ya. Untuk selanjutnya masuk ke dalam part 3 ya. Di part 3 ini kita ingin investigasi Institution Institute of Standard and Technology atau NIST of Vulnerability Resource. Nah, di sini pada step 1 ini kita akan menjelajahi NIST ya. Kita masuk ke dalam situs web NIST. Setelah itu about this, about this. Setelah itu kita masuk ke dalam about US. Oh ini. Nah, di sini ada tentang NIST ini. Jadi NIST ini didirikan pada tahun 1901 ya, dan kini menjadi bagian dari Departemen Perdagangan AS. Jadi NIST ini merupakan salah satu laboratorium ilmu fisika tertua di negara ini. Nah, Kongres membentuk badan ini untuk mengatasi tantangan utama bagi daya saingan industri ya AS ya seperti itu.
infrastruktur. Nah, jadi di sini ada sejarah NIST ini ya, misi, setelah itu penglihatan menjadi pintu ya, setelah itu nilai-nilai inti yang dibahas dalam organisasi ini. Dan di sini juga ada video ya. Oke, jadi di sini hanya memperkenalkan sejarah-sejarah dari NIST yang mungkin kita bisa belajar di kami kayak karir seluruh kerja dengan NIST. Nah, di sini ya ada lembaga pusat pengguna. Oke, selanjutnya kita sudah menjelajahi, itu kembali ke Indonesia dan topik informasi. Kita masuk di topik informasi teknologi. Kita balik ke sini. Nah, kita masuk ke dalam topik kita informasi teknologi. Jadi basis data research. Fisikal standar. Kalau topik ini apa? Di sini ada topik-topik yang dibahas ya. Satu, informasi teknologi. Nah, ini ada informasi ya. Di sini ada banyak ya application. Jadi kita bisa mencari mulai dari informasi ya. Di sini tadi ada komunitas, itu ada energi ya, elektromagnetik, nah, di sini. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Ini masih membahas di bagian yang sama ya.
Sama-sama kita masuk ke part 4 saja, yaitu resource vulnerability in the common system atau CVSS ya, bagian melihat kerentanan dalam sistem penelitian kerentanan umum ya. Atau di sini kita masuk ke dalam website CVSS ya, dan navigasi ke website sini. Setelah itu tinjau informasi CVSS. Di sini ada informasi ya. Di sini ada about misi. Di sini ada visi misi dari di sini ada visi misi ya. Misi dari koordinasi global, Industrial Development Team dan informasi global. Nah, di sini ada sejarah. Oke, selanjutnya kita disuruh cari example ya. Example contoh dokumen versi. Selanjutnya kita disuruh klik CVS versi 3.1. CVS versi 3.1. Oh iya, ini ya, ada banyak sekali dokumen-dokumen. Bisa Pak? Iya Pak, masih buat video ini Pak, masih buat video. Oh, jadi hacker kamu nak? Kita berakhir ke di sini ya, kita lihat klik ke bawah. Di sini ada nilai yang diberikan untuk dari setiap metrik yang skor ya. Di sini. Yaitu kita masuk ke dalam CVS versi 3. Ini tadi ya, ini selanjutnya kita in browser Windows Calculator. Nah, ini yang kita bahas tadi. Oke, mungkin sudah selesai ya dari live investigasi pengambilan informasi secure ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.